Oke, kita mulai aja ya sembari menunggu teman-temannya. Untuk hukum perlindungan anak, ini kan masih sedikit ya. Jadi hari ini kita 2 kali Zoom. Ini Zoom Ibu sampai setengah lima, kemudian nanti sambung lagi setengah lima sampai jam 5. Ya, kita buat 2 kali Zoom karena kita masih 4 kali pertemuan kalau Ibu nggak salah. Jadi belum bisa memenuhi kuota untuk UTS. Nah, Senin depan kita ujian tengah semester ya. Karena kan udah 4 kali ya, tambah ini 2 kali udah 6 kali. Jadi minggu depan hari Senin juga jam 4 ya, jam 4 sore Senin depan. Itu nanti jam 4 sore kita Zoom sekali pertemuan. Setengah limanya kita baru ujian tengah semester ya. Jadi memang untuk UTS sendiri kita masih menggunakan sistem online dan sifatnya itu adalah open books ya, open buku. Jadi tidak ini untuk materinya nanti yang ibu sampaikan lah Bu Zoom waktu pertemuan kita sekali yang tatap muka ya tentang definisi-definisi, kemudian nanti juga tentang dasar-dasar hukum ya. Nah, hari ini Ibu masuk materinya itu tentang diversi dan restoratif justice dan juga nanti masuk tentang undang-undang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang hukum perlindungan anak ya. Jadi itu dulu lah untuk materi ujian tengah semester ya. Ruang lingkup, kemudian terkait dengan masuk oh loh sini duduk adik duduk. Mana pena sama. Jadi hari ini tentang diversi ya, dan restoratif justice ya. Jadi Ibu bahas tentang diversi dulu, nanti di Zoom kedua tentang restoratif justice. Mengapa Ibu bahas materi ini? Karena mungkin di pertemuan sebelumnya itu sudah ada Ibu jelaskan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak 35 2014 itu terkait dengan anak sebagai korban tindak pidana, ya kan? Nah, kemudian ada juga satu lagi Undang-Undang 11 2012 itu undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi konsep diversi beserta restoratif justice ini dia masuk di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ya. Nah, mengapa ini dijelaskan? Karena ini merupakan suatu pembaharuan hukum pidana. Ya. Jadi dalam hukum pidana itu, ya kalau kita ini baru disahkan ya RUU KUHP menjadi KUHP yang mungkin bakal diundangkan nanti ya. Jadi di dalam hukum pidana itu dia beda, hukum pidana itu beda dengan hukum perdata dan dengan hukum administrasi negara. Kenapa? Karena di dalam hukum pidana itu dia hukumnya itu bersifat publik. Walaupun ada memang beberapa pasal-pasal terkait dengan delik aduan, tapi kebanyakan atau bahkan bisa digeneralkan seluruh pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dia itu bersifat publik. Artinya tanpa ada yang mengadu pun kecuali diatur ya pada pasal beberapa pasal-pasal tertentu, tanpa ada yang mengatur pun maka jika seseorang melakukan kejahatan atau pelanggaran berdasarkan pasal yang ada dalam KUHP ya, yang terbaru lah ini ya kan. Karena KUHP lama kan berarti tidak berlaku lagi kalau udah disahkan gitu. Nah, bila di dalam pasal dalam KUHP itu seseorang melakukan pelanggaran kah, kejahatan kah, dia secara otomatis akan diproses secara hukum. Nah, itulah hukum publik itu ya, hukum pidana ini. Beda dengan perdata. Kalau dia perdata, dia memang harus ada pemohon, ada termohon, memang harus ada permohonan gitu. Kalau dia dalam hukum perdata, ya. Tapi kalau dia beda lagi dengan hukum administrasi negara. Kalau dalam hukum administrasi negara, dia harus yang memang berkesesuaian dengan tatanan negara ya. Namanya administrasi negara. Jadi yang berkaitan dengan administrasi di dalam negara ya. Biasanya itu tentang surat-surat keputusannya ini yang banyak ya kan SK-SK yang dimohonkan untuk ditinjau ulang dan diputus di dalam petun pengadilan tata usaha negara. Nah, kalau dia hukum publik, dia otomatis
Jadi nggak ada poin harus dimohonkan, harus apa tidak. Misalnya kita mencuri, ya itu diproses. Tanpa ada yang mengadu pun itu akan diproses, ya. Misalnya kita melakukan penipuan, ya, atau misalnya melakukan pelanggaran lalu lintas, nah itu harus tetap diproses karena dia bersifat publik umum. Nah, apa kaitannya dengan diversi dan restoratif justice? Nah, kalau dia diversi dan restoratif justice ini, dia tidak ada sebenarnya dikenal dalam hukum pidana. Ya, tadi kan restoratif justice ini dia sebenarnya lebih mirip pada mediasi, ya, artinya win-win solution gitu. Musyawarah mufakat kalau kita secara hukum adat kita gitu kan, musyawarah mufakat. Jadi diversi dan restoratif justice ini lebih kepada ranah perdata sebenarnya, mediasi, ya, perdamaian antar kedua belah pihak, pihak pemohon dan pihak termohon. Nah, di dalam hukum publik atau hukum pidana tidak ada yang namanya perdamaian sesungguhnya, ya. Restoratif justice itu nggak ada. Musyawarah mufakat itu tidak ada. Perdamaian itu tidak ada di dalam hukum pidana kita. Jadi memang publik itu seperti itu ketentuannya karena urusannya itu antar subjek hukumnya itu manusia, ya, individu dengan negara atau korporasi atau perusahaan dengan negara. Nah, masuklah dia yang namanya diversi dan restoratif justice ini ke dalam ranah hukum pidana yang menjadi pembaharuan hukum pidana. Jadi dia jadi baru, pembaharuan namanya baru, ya. Pembaharuan hukum pidana. Karena memang di dalam setiap poin-poin pasal itu nggak ada. Baru di dalam sistem peradilan pidana anak. Nah, di Undang-Undang 11 2012 inilah masuk restoratif justice dan diversi, ya kan? Nah, kemudian juga masuk sekarang di dalam Pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021. Masuk juga tentang restoratif justice terkait dengan permasalahan narkotika. Jadi sudah mulai banyak nih keadilan restoratif masuk ke dalam ranah-ranah hukum pidana yang semula itu nggak ada, ya, sebenarnya itu di dalam ranah hukum perdata. Masuklah dia, ya, awal mulanya dari undang-undang SPPA ini, kemudian ada lagi sekarang dalam pedoman, ya, belum undang-undang, pedoman Jaksa Agung terkait dengan keadilan restoratif. Masuk juga banyak wacana-wacana terkait dengan restoratif justice terhadap tindak pidana korupsi, ya, tapi masih wacana, belum ada aturan atau payung hukumnya belum ada. Nah, itulah sedikit tentang restoratif justice yang menjadi perbincangan umum saat ini di kalangan para pakar hukum karena ini merupakan sesuatu yang baru, ya, yang baru dan sudah mulai diadaptasi dalam hukum pidana kita. Belum lagi nanti kita mengkaji, ya, KUHP pidana baru. Jadi kalau bagi kalian yang mengambil jurusan hukum pidana, ya harus baca nanti, di-download dan baca KUHP itu. Baca pasal-pasalnya, apa saja yang diatur dalam KUHP yang baru. Karena mungkin sejak disahkan, maka akan diundangkan selama 2 tahun. Nah, 2 tahun setelah disahkan itu akan berlaku. Ya. Jadi saat ini masih pakai KUHP yang lama, tapi 2 tahun nanti dari tanggal disahkannya RUU KUHP itu dia berlaku secara umum. Ya. Jadi kita buat kalian yang memang mengambil jurusan pidana, mulai dari sekarang udah mulai baca-baca. Dan bisa juga diangkat sebagai skripsinya. Ya, jadi yang lagi bingung mau cari ide skripsi apa, bisa bahas ya pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan, ya. Yang dulu RUU KUHP sekarang sudah disahkan oleh rapat paripurna DPR menjadi KUHP. Oke. Nah, apa kaitan restoratif justice dengan yang Ibu jelaskan tadi? Ya, itulah dia yang namanya pembaruan hukum pidana. Nah, dia masuk di dalam sistem peradilan pidana anak. Apa itu restoratif justice? Jadi restoratif justice ini adalah uh, sesuatu, ya, atau cara teknik dari para penegak hukum, ya, yang berusaha untuk memediasi, berusaha untuk mendamaikan, berusaha untuk memberikan win-win solution bagi pelaku dan bagi si korban sehingga terciptalah yang namanya harmonisasi atau perdamaian di dalam permasalahan hukum pidana
yang berlaku antara si pelaku dan si korban. Nah, jadi restoratif justice ini dia keadilan restoratif, keadilan yang diberikan kepada kedua belah pihak, pelaku dan korban, untuk melakukan yang namanya musyawarah mufakat, kalau kita bilang ya, untuk berdamai. Ya sebenarnya tanpa ini pun kalau kita praktek tetap ada itu ya perdamaian ya. Seperti misalnya kasus-kasus apa perkelahian atau kasus apa, ya itu pasti kalau dia yang ringan-ringan, polisi berusaha untuk mendamaikan atau meng-SP3 ya atau SP2 gitu ya. Di SP2 dulu, nanti di kejaksaan baru SP3 ya kan. Ya, bawa sebentar ya. Nah, jadi sebenarnya kasus-kasus ringan udah ada gitu ya. Secara SP2, SP3 itu kan sebenarnya udah masuk ke dalam ranah perdamaian ya. Hanya saja ya, di restoratif ini dia masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak, maka sesuatu yang baru. Karena dia berbeda dengan yang namanya KUHAP, ya kan? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Kalau di dalam beracara acara pidana itu anak sudah ditangkap ya langsung diproses di penyidikan ya kan, di penuntutan. Coba kalian balas teman kalian itu ya, ada bilang kayaknya nggak bisa masuk ya. Ntar ya yang lain. Udah bisa Bu, udah bisa Bu. Oh udah ya. Oke. Um, Sampai mana tadi Ibu ya? Oh, kalau di dalam KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang namanya anak itu dia prosesnya ya seperti di KUHAP, beracara ya langsung diproses penyidikan, langsung di penuntutan, pengadilan. Nah, biasanya memang tata caranya kan berbeda ya. Kalau anak ini dia dipisahkan tempatnya, ya. Kemudian juga eh, langsung dia di dalam proses pengadilan itu dia tertutup untuk umum seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang SPPA ini ya 11 2012 ini ada namanya restoratif justice yang dia itu uh, dia buat caranya itu dengan diversi. Nah, jadi diversi dan restoratif justice ini dia berkolaborasi di dalam perdamaian untuk anak-anak yang menjadi pelaku dan anak-anak yang menjadi korban. Atau si anak yang menjadi pelaku tapi korbannya orang dewasa misalnya. Misalnya si anak mencuri HP ya, yang dia curi HP mahasiswa misalnya. Mahasiswa kan ada kategori dewasa. Nah, ini tetap pakai SPPA gitu, sistem peran pidana anak. Kenapa? Karena memang SPPA ini dikhususkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu dia pakainya Undang-Undang 11 2012 untuk acaranya ya, untuk sistem peradilan pidana anaknya. Nah, di dalam SPPA ini ada pasal yang mengatur, pasal 7 ya, dan beberapa pasal keharusan untuk para penegak hukum itu melakukan restoratif justice dengan proses diversi ya. Jadi melakukan yang namanya accept untuk restoratif justice itu harus dilakukan. Wajib ya. Jadi hukumnya wajib. Nah, kalau dia yang tangkap tuh anak wajib gitu. Di dalam kepolisian misalnya kan, anak itu wajib diproses secara diversi paling lama itu 7 hari. Jadi 7 hari setelah si anak ditangkap, kalau dia belum di diversi atau belum di restoratif justice ya, di diversi lah, maka itu akan dikenakan sanksi hukum bagi polisinya. Jadi 7 hari wajib, wajib diversi. Nah kemudian begitu juga misalnya proses diversi di tingkat kepolisian gagal kan, masuklah dia ke penuntutan di jaksa. Jaksa juga wajib mendiversi dengan basic keadilan restoratif untuk anak-anak yang dia itu masuk ke ranah penuntutan. 7 hari juga waktunya. Jadi misalnya di kepolisian udah diserahkan ya, naik naik nih berkas ke kejaksaan,
batas daripada sudah diserahkanlah berkas anak ke kejaksaan, anak juga udah dikirim di kejaksaan. Nah, 7 hari juga tenggang waktu jaksa untuk melakukan diversi kepada anak-anak yang dia masuk ke dalam proses penuntutan di kejaksaan. Wajib dia didiversi gitu. Nah kemudian gagal gitu, misalnya sudah diproses juga dan sama ya kalau 7 hari jaksa belum melakukan proses restoratif justice dengan cara diversi, maka jaksa juga akan kena sanksi hukum ya. Sanksinya memang nggak langsung penjara ya, tapi misalnya teguran, sanksi tidak bisa kenaikan pangkat atau dimutasi seperti itulah, sanksi administratif terhadap jaksa-jaksa yang dia tidak bisa memproses 7 hari, jadi wajib. Nah kemudian gagal lagi misalnya kan proses diversi anak ini, gagal lagi dia di kejaksaan, maka naiklah kepada pengadilan yang dihakim. Nah hakim juga wajib ya, wajib melakukan proses restoratif justice dengan diversi. Jadi 7 hari juga gitu. 7 hari setelah berkas anak naik ke pengadilan dan setelah anak masuk tahanan pengadilan ya. Nah dari 7 hari. Jadi itulah pembaharuan ya di dalam sistem pidana anak terkait dengan sistem diversi dengan keadilan restoratif justice. Oke, mungkin sampai sini Ibu kasih waktu ya untuk bertanya dulu mungkin terkait dengan restoratif justice. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Mikael mungkin. Mikael dari tadi susah masuk ya kayaknya ya. Ya, Bu. Ini saya pakai akun yang lain. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin Mikael? Batasannya ada nggak tuh? Misalnya tindak pidana apa? Misalnya Oh kes- ya. eh, untuk pencurian atau untuk pemukulan atau pembunuhan atau termasuk apa tidak? Ya ada, pasti ada pidana-pidana tertentu ya yang bisa didiversi. Nah, dalam Undang-Undang 11 2012 itu dikatakan pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang dia dapat didiversi itu adalah bila hukumannya itu adalah 7 tahun ke bawah. Ya, 7 tahun atau 5 tahun ke bawah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya 7 tahun ke atas itu tidak bisa didiversi. Misalnya case pembunuhan ya, anak membunuh ya itu kan sudah misalnya 15 tahun, 20 tahun seperti itu ya. Jadi memang nggak bisa kalau case-nya itu anaknya itu adalah case pembunuhan. Nah, tetapi kalau dia misalnya pencurian ya, pokoknya di bawah 7 tahun hukumannya. Kalau dia kurir narkotika gimana, Bu? Itu juga nggak bisa ya. Karena narkotika itu dia 7 tahun ke atas juga itu. Ada sih memang yang 5 tahun, tapi biasa itu pasal berlapis yang digunakan oleh kepolisian dan kejaksaan ya. Jadi memang case-case berat atau case-case yang tuntutannya 7 tahun ke atas itu tidak bisa didiversi. Yang bisa itu 7 tahun ke bawah. Itu mungkin ya, Mikael ya. Sekiranya lah itu Bu, di bidang narkotik, dia menjadi korban, dia sendiri tidak menyadari bahwa dia membawa sesuatu atau justru dalam perjalanan dia diselipkan atau membawa sesuatu yang tidak sadari. Nah itu Di bawah uh, 2000. menerima apa tidak itu? Gimana? Ulangi lagi pertanyaannya, Dek. Dia si anak dalam kondisi tidak sadari bahwasanya itu dia menjadi korban atau terjebak uh, narkotika. Ya makanya itu Ibu Itu bilang kalau case-case-nya narkotika, walaupun anak tidak tahu misalnya ya dibujuk ya kan atau dipaksa, biasanya tergantung dia ini sebagai apa, kemudian kronologi case-nya seperti apa, ya kan aturan yang mau dipakai nanti juga apa, tergantung lah nanti. Tuntutan jaksa itu berapa tahun. Ada juga memang case narkotika anak yang dia bisa didiversi. Kalau dia memangnya itu unsur paksaan, ya dia dipaksa, dianya korban, dianya ya kurir, dia nggak tahu apa-apa, itu kan nanti dibuktikan atau
lihat oleh jaksa atau oleh polisi sebelum naik ke pengadilan gitu. Jadi kalau anak-anak yang memang dia sadar ya, dengan sadar melakukan, memang dia ya karena mau uang ya, karena dia kurir narkotika tuh mau uang, itu tetap naik, nggak ada pakai diversi. Tuntutannya tuh 10 tahun, 15 tahun. Ya potonglah kalau anak kan sepertiga ya dari KUHP kita ya. Dikurangi sepertiga hukuman orang dewasa. Nah, kalau dia yang memang hanya ya dijebak atau dia dipaksa atau dia apa ya bisa gitu. Gantunglah daripada pasal apa yang akan dikenakan oleh jaksa dalam surat dakwaannya. Ya, begitu ya, Mikael ya. Oke, mungkin Terima kasih. ya untuk sesi ini sekian dulu ya dari Ibu ya. Kita dua sesi, setelah ini mungkin 5 menit lagi nanti Ibu bagikan link Zoom yang kedua. Nanti bisa Zoom lagi, jadi 2 kali pertemuan nanti Senin depan kita Zoom dan UTS gitu ya. Oke, tunggu nanti Zoom Ibu ya. Kita siaran 5 menit lagi ya. Oke. Baik, Ibu akhir.